bahwasanya Pangeran Trunojoyo ini diberi label sebagai pemberontak terhadap Mataram. Trunojoyo ini memang bukan orang sembarangan. Ini juga sebagai bukti dukungan dari Dispora Bupar. Dispora Bupar kemarin membangun itu, merenovasi lah bekas-bekas petilasannya Pangeran Trunojoyo, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tentunya akan banyak hal yang perlu kita ketahui bersama, tentunya dengan bertemu langsung tanpa batasan jarak dan waktu. Tentunya di program Ngulik, ngobrol di Studio Klik bersama saya Zahra Hasan dan juga narasumber saya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Tentunya kami pada kesempatan kali ini akan membahas secara detail terkait permasalahan pengusulan Pangeran Trunojoyo di Kabupaten Sampang. Stay tune di Klik Madura. Kemudian saya sudah bersama narasumber saya, Pak Marnilem, sebagai Kepala Dinas Dispora Bupar ya Pak. Betul. Silakan boleh memperkenalkan diri Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan pemirsa Klik Madura. Perkenalkan, nama saya Haji Marnilem SPD selaku Kepala Dispora Bupar Kabupaten Sampang. Dengan ini saya diajak wawancara podcast oleh Klik Madura membahas seputar Pangeran Trunojoyo. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menghadiri acara ini pada malam ini di Pamekasan. Seperti itu. Ya, tentunya kami juga dari Klik Madura menyampaikan terima kasih yang luar biasa Pak ya, karena sekian lama melobi-lobi kepada kepala dinas ya. Tentunya akan menyesuaikan dengan waktunya yang sangat sibuk Pak ya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bersua di program Ngulik. Seperti itu Pak. Ya. Mau langsung masuk ke topik atau seperti apa Pak? Boleh, silakan. Oh, iya. Kita langsung masuk ke topik ya Pak ya. Ya, silakan. Yang biasa disebut Raden Trunajaya atau biasa dipanggil Pangeran Trunojoyo di Sampang Pak ya. Nah, ini topiknya itu beliau diisukan sebagai pemberontak pada masa Kerajaan Mataram Pak di Jawa seperti itu. Dan ini tentunya sangat menarik untuk kita kulik pada program pada kesempatan kali ini. Boleh memberikan penjelasan sedikit sebagai pengantar Pak, sebelum nanti kita masuk secara detail dan lebih rinci terhadap pertanyaannya. Baik, jadi kalau kita berbicara Pangeran Trunojoyo ini yang di framing lah sebetulnya oleh sejarah dulu, masih zamannya VOC, bahwasanya Pangeran Trunojoyo ini diberi label sebagai pemberontak terhadap Mataram, yang sebetulnya kalau kita melihat secara jujur bahwa Pangeran Trunojoyo sebetulnya bukan pemberontak, tapi Pangeran Trunojoyo ini adalah pejuang, memperjuangkan ketertindasan masyarakat Madura, yang mana pada zaman itu sekilas dari referensi yang saya baca bahwa Pangeran Trunojoyo ini ingin mengangkat Madura waktu itu agar Madura ini terbebas lah dari cengkeraman kekuasaan manapun. Karena pada zaman itu kita tahu bahwa Madura ini masuk bagian dari Mataram. Waktu Mataram itu dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, setelah itu Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I. Nah, Amangkurat I ini yang dalam perjalanannya bekerja sama dengan VOC, di mana di situ kepemimpinannya
karakter kepemimpinannya yang selalu dengan cara egoisme, dengan cara otoriter, sehingga banyak membunuh orang-orang, terutama para ulama Islam pada saat itu, sehingga banyaklah dendam di antara kerajaan-kerajaan kecil yang lain, ya termasuk Madura ini, untuk bisa bagaimana Madura ini terlepas dari kalau kita anggaplah dulu jajahan atau penindasan dari Mataram pada saat itu, karena Mataram bekerja sama dengan VOC, terutama pada zaman pemerintahannya Amangkurat I. Jadi ini sekilas seperti itu. Nah, sebelum lebih rinci Pak ya, siapa Pak penggagas pertama atau pelopor pertama diajukannya atau diusulkan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional asal Sampang, Pak? Jadi pada waktu itu, seingat saya pada tahun 2008, di zaman Bupati Sampang itu dipimpin oleh Bupati Pak Nur Cahya. Sekitar tahun 2008 dan 2009 itu timbul gagasan untuk mengajukan Pangeran Trunojoyo ini sebagai pahlawan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kalau menurut penilaian saya orang Sampang, bahwa layak Pangeran Trunojoyo ini diberi titel atau diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional gitu. Karena apa? Perjuangan beliau memang luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan perlawannya terhadap VOC waktu itu. Jadi memang kenapa kita anggap sebagai pahlawan? Karena apa ya? Memerdekakan ketertindasan masyarakat Madura. Nah, memang diusulkan pada tahun 2008-2009 oleh Bupati Pak Nur Cahya pada saat itu. Setelah itu dilanjutkan lagi, karena perjuangan Pak Nur Cahya itu panjang lah, lama juga. Saya juga tahu dan mengalami usulan itu dari tokoh masyarakat sampai juga dibawa oleh DPR juga menandatangani pengusulan itu, tapi kenyataannya ya gagal. Kembali lagi diusulkan lagi pada zamannya Bupati Fadilah. Di zamannya Kevanan dan wakilnya Pak Fadilah. Kita ajukan lagi, usulan lagi. Gagal lagi. Nah, sekarang ini kita tetap mengusulkan lagi. Waktu zamannya Bupati Haji Selamat Junaidi. Periode 2018 sampai 2023 ini terakhir nanti. Nah, ini diusulkan lagi. Sekarang sedang kita perjuangkan. Namun, walaupun Bapak Bupati ini sudah berjuang melalui tokoh Madura, Menko Polhukam Mahfud MD, tapi sepertinya ini belum bisa mencapai keberhasilan. Gitu. Nah, ini perlu perjuangan kita dari seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Madura agar nantinya Pangeran Trunojoyo ini bisa mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tetap kita perjuangkan. Nah, kemudian Pak, ini kan terdapat perbedaan persepsi ya Pak, atau pandangan. Di kita Madura menganggap bahwa keberadaan Pangeran Trunojoyo untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional itu dianggap pantas lah Pak, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat sudut pandang atau persepsi dari Kerajaan Mataram dulu, bahwa dianggap Pangeran Trunojoyo itu adalah pemberontak. Nah, kalau dari sudut pandangnya Bapak sebagai kepala dinas, apa saja kontribusi yang sudah dilakukan oleh Pangeran Trunojoyo sehingga pantas untuk diusulkan, Pak? Memang ada dua penafsiran lah. Kalau kita orang Madura ini, bahkan bukan hanya orang Madura, orang Jawa Timur ini menganggap bahwa Trunojoyo itu pahlawan, pejuang gitu, bukan pemberontak. Tapi memang di hadapan masyarakat Mataram, Kerajaan Mataram dianggapnya sebagai pemberontak. Jadi itu, apalagi kalau kita lihat sekarang ini, dulu karena bersekutu antara Belanda, antara VOC dengan Mataram, kan begitu.
Inilah, sedangkan penulis sejarah-sejarah dulu adalah banyak orang Belanda. Maka tetap di framing bahwa Pangeran Trunojoyo adalah memberontak. Ya sebetulnya memberontaknya bukan ke itu, tapi memberontaknya juga atas penindasan yang dilakukan oleh VOC gitu loh. Bukan semua termasuk kerajaan Surabaya, terus Pasuruan, terus Kediri kan juga bersama-sama, Gresik terus bersama-sama melawan ke sana gitu. Jadi inilah bahwa penilaian kalau menurut saya Jawa Timur adalah bahwa Pangeran Trunojoyo ini bukan pemberontak tapi pejuang gitu loh. Atas penindasan-penindasan yang dilakukan oleh Amangkurat I yang bekerja sama dengan VOC waktu itu. Maka inilah kenapa Pangeran Trunojoyo tetap kita usulkan sebagai pahlawan, karena perjuangannya memang memang berjuang untuk rakyat tidak tertindas dengan Tentunya bukan kesewenang-wenangan. hanya berjuang untuk Madura kan Pak ya? Bukan, Iya. itu sampai Jawa Timur. Betul. Karena Gresik, Surabaya, Pasuruan, Kediri itu ikut Pangeran Trunojoyo. Jadi itulah kenapa kita tetap mengusulkan Pangeran Trunojoyo ini sebagai pahlawan. Kemudian ini kan tentunya akan menjadi permasalahan yang rumit Pak ya, karena ada perbedaan persepsi atau pemahaman terkait Iya. perjuangan Raden Trunajaya yang biasanya disebut Pak. Kemudian dari Dispora Budpar sendiri, utamanya bagian kebudayaan, apa saja upaya Pak yang dilakukan untuk pengajuan atau pengusulan Pangeran Trunojoyo ini untuk bisa tembus ke depannya seperti itu? Nah, kita sekarang, saya selaku Dispora Budpar ini terus melakukan kajian, mencari referensi-referensi di mana secara dokumentasi yang bisa menguatkan sejarah itu tentang bahwa memang Pangeran Diponegoro ini adalah pejuang. Jadi kita sedang kumpulkanlah dokumen-dokumen dan bukti-bukti, kajian-kajian sehingga bisa mendukung disetujuinya pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan. Karena kembali lagi, referensi atau dokumen-dokumen yang ada ini sekarang tercatatnya kan di Belanda gitu. Ya. Sedangkan Belanda ini menganggap Pangeran Trunojoyo pemberontak. Maka framingnya dari cerita-cerita itu banyak saja cerita yang dibelokkan gitu loh. Iya, Karena iya. ini kepentingan VOC kan. Dibelokkan bahwa ini dibuatkan opini bahwa Pangeran Trunojoyo ini pemberontak gitu loh. Jadi sekarang kita sedang mencari silsilah yang benar atau cerita yang benar seperti apa gitu. Dari berbagai pustaka-pustaka yang ada. Jadi kita nanti juga mendukung sejarah yang ada di perpustakaan dalam rangka menambah bukti-bukti, hasil-hasil kajian untuk menguatkan bahwa memang Pangeran Trunojoyo ini layak sebagai pahlawan. Sejauh ini Pak, kira-kira kalau dipresentasekan sudah berapa Pak upaya yang dilakukan oleh Dispora Budpar Kabupaten Sampang? Begini, kalau Dispora Budpar ini di samping membantu melakukan kajian, mengumpulkan bukti, data-data dan bukti, kita juga di lokasi di Sampang ini ada namanya petilasan Trunojoyo. Jadi ada Pabeberen Trunojoyo, istilah itu tempat lahirnya Trunojoyo di situ. Ada semacam penghargaan kita lah. Di situ dibangun tempat itu keramat gitu loh. Sehingga memang membuktikan bahwa Trunojoyo ini memang bukan orang sembarangan. Ini juga sebagai bukti dukungan dari Dispora Budpar. Dispora Budpar kemarin membangun itu, merenovasi lah bekas-bekas petilasannya Pangeran Trunojoyo. Sehingga nanti Trunojoyo bukan karangan gitu loh. Iya. Ini lo ada. Benar-benar ada gitu Pak, Benar-benar ada. Maka jejak-jejak perjuangannya itu nanti kita kumpulkan. Di Bangkalan seperti apa, di Pasuruan seperti apa, di Gresik seperti apa. Kita kan kalau sudah ada bukti-bukti semua, maka di pusat nanti dalam rangka
memberikan penghargaan sebagai pahlawan sudah cukup, sudah terpenuhi syarat. Nah sekarang ini kalau kita persentase mungkin masih 90% gitu loh. 90%. Iya. Berarti lumayan. Sudah Tinggal 10 lagi ya kan, tinggal Pak, ya? klik aja dengan klik Oh, Madura iya. ini tinggal klik gitu. Ya sesuai. Tinggal klik aja langsung insya Allah tembus Pak ya. Iya, jadi kita hanya sedikit aja lah kita referensi dari dokumen-dokumen yang ada itu, insya Allah. Di samping itu ada dukungan politik lah dari pemerintah pusat. Makanya kita mencoba melalui Bapak Mahfud MD, tokoh Madura gitu, barangkali nanti bisa menjadi perhatian bahwa Pangeran Trunojoyo ini ya sampai ke bawah ini menjadi tokoh-tokoh seperti contohnya ya Pak Mahfud MD ini, sehingga jalan untuk mendapatkan predikat sebagai pahlawan itu akan menjadi gampang dan akan menjadi dipenuhi gitu oleh pemerintah pusat. Karena terus terang saja sekarang ini ketika yang duduk di pemerintahan pusat itu masih banyak orang Jawa Tengah, yang mana orang Jawa Tengah, Jogja, Solo, ini ketika menganggap bahwa Trunojoyo ini memberontak kepada Mataram, di sana masih belum terima gitu loh. Kan yang di pusat pemerintahan kan orang Solo, orang Jogja, kan begitu kan. Yang mereka itu adalah warganya Mataram dulu. Pasti menganggapnya ini Pangeran Trunojoyo memberontak kepada Mataram. Nah seperti itu. Jadi image yang seperti itu ini akan kita rubah gitu loh. Sekarang kalau kita berbicara jujur ya, kenapa kita ngotot Pangeran Trunojoyo untuk dijadikan pahlawan? Di seluruh Indonesia sebetulnya secara fakta, de facto katanya, nama Trunojoyo itu sudah tidak asing gitu. Ya betul Pak. Bahkan semua hafal bahkan terbiasa mengucapkan Pangeran Trunojoyo kan begitu. Jalan juga Jalan Trunojoyo, lapangan terbang Trunojoyo, gedung-gedung juga ada gedung Trunojoyo gitu. Aula Trunojoyo. Di Jakarta jalan yang kantornya Mabes Polri itu Jalan Trunojoyo. Jadi Truno 1 gitu, Trunojoyo 1 gitu. Jadi kantornya Mabes Polri. Jadi Jakarta Pusat ada Jalan Trunojoyo. Kenapa Trunojoyo tidak ada pahlawan? Nah ini yang akan menjadi tanda tanya. Setelah kita telusuri, oh iya sih. Jadi orang-orang pusat itu banyak orang-orang dari Jogja dan Solo. Sulit kita berkaitan gitu. dengan kursi di atas ya Pak berarti. Iya, politik kan. Iya, jadi karena terbawa itu. Nah, coba nanti kalau misalnya nanti pemimpin-pemimpinnya dari Jawa Timur apalagi dari Madura. Iya. Langsung jebol itu pahlawan. Pak. Apalagi kurang 10%. Iya, saya sekarang sedang berproses itu, koordinasi dengan teman-teman. Ada teman saya itu yang sekarang kuliah S2 tentang sejarah. Memang tentang sejarah Madura, dia yang orang Kedungdung, mungkin tahu. Itu kita membantu kita dalam rangka memenuhi apa sih nanti yang menjadi persyaratan atau yang menjadi bisa sebagai pendukung agar Trunojoyo ini lolos sebagai pahlawan nasional. Seperti itu. Nah ini kan sudah beberapa kali diusulkan ya Pak ya, bahkan lebih dari 3-5 kali Pak ya? Ya setiap bupati itu mengusulkan, ada yang sampai Pak Nur Cahya itu 2 kali mengusulkan gitu, sampai Pak Fadil mengusulkan, sampai ini bupati sekarang mengusulkan nih melalui Pak Mahfud MD. Berarti dari setiap pergantian pemimpin itu selalu diusulkan? Selalu ya. Berarti dibilang beberapa kali diusulkan. Nah tentunya apa Pak tantangannya atau kesulitannya dalam pengusulan Pangeran Trunojoyo selain perbedaan atau perdebatan tadi Pak, yakni dianggap pemberontak lah. Karena di situ memang ada opini Pak bahwa dianggapnya sebagai pemberontak, padahal sebetulnya faktualnya tidak seperti itu. Iya. Nah upayanya sendiri seperti apa Pak? Berarti kan kalau nanti hanya mentok di perdebatan karena menjadi pemberontak, mantan pemberontak, itu kan semakin stagnan di situ Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Ya makanya data-data sudah kita penuhi. Data pendukung dan fakta. Jadi karena ini tinggal de jure-nya saja.
Kalau faktanya kan semua kan sudah di mana, kabupaten mana, di provinsi mana, ini pasti ada namanya Jalan Trunojoyo kan gitu. Ini kan Pasti, Pak, memang. secara fakta pengakuan. Iya. Maka tinggal pengakuan dari pemerintahan pusat secara de jure-nya. Ya, secara hukumnya nanti dengan label nanti pahlawan. Ada SK dari Presiden Pak Jokowi. Nah, ketika presidennya dari Jogja, menteri-menteri juga banyak yang dari sana. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Karena mereka tetap menganggap opini tadi ya, tetap meresaplah di hatinya. Udah ini Trunojoyo berontak ke kita kan gitu. Jadi opini pemberontak ini tetap, apalagi di sejarah-sejarah yang ditulis oleh Belanda itu memframing gitu, bahwa Trunojoyo ini memberontak gitu. Memang ya sengaja dari pihak VOC itu dulu yang menulis sejarah ingin agar mereka itu VOC itu mendapatkan simpati dari kerajaan atau keturunan kerajaan waktu itu, sehingga selalu diucapkan bahwa Trunojoyo ini pemberontak gitu, sehingga akhirnya mereka kan oh iya bener VOC gitu. Makanya VOC kan bertahan lama di Indonesia, hampir 300 tahun. Kalau saya lihat dari sejarahnya ini, Pangeran Trunojoyo ini bisa menguasai Mataram itu kan pada tahun 1677 sampai berakhir pada 1679. Dan pada tahun 1680 Trunojoyo dieksekusi mati setelah ditaklukkan oleh tentara bantuan dari VOC, bantuan penjajah Belanda itu. Baru Trunojoyo ini takluk, kalah teknologi. Nah, agar kelakuan VOC ini bisa mendapat simpati dari para kerajaan-kerajaan waktu itu, nah tetap menganggap bahwa ini loh, bahkan sejarah ini saya sanksi, sejarah yang sering ditulis bahwa Trunojoyo memberontak atau perang melawan Mataram seumpamanya, saya sanksi, takut itu cerita yang dibuat gitu. Ya, makanya kata framing yang dibuat oleh VOC agar VOC itu mendapatkan simpati gitu. Kalau ini kita dapat buktikan nanti bahwa sebenarnya Trunojoyo ini dibenci khusus oleh VOC gitu. Katakanlah musuhnya jangan ke Mataram tapi ke VOC gitu. Karena itu udah beda. Iya, beda. Nah, karena sekarang ini VOC itu dalam menulis catatan sejarah dulu dianggapnya ini nyerang Mataram. Ya akhirnya VOC yang mendapatkan keuntungan secara secara moral atau secara opini yang dibentuk pada saat itu sampai sekarang ini seakan-akan memang VOC itu membela Mataram dari serangan Trunojoyo kan begitu. Kan kita tidak tahu aslinya seperti apa. Siapa tahu aslinya itu memang Pangeran Trunojoyo ini sebetulnya membantu Mataram. Aslinya ya, kan kita tidak tahu benar ini. Aslinya yang mana, cerita yang otentik gitu. Kalau sejarah-sejarah yang ditulis, cerita-cerita itu kan bisa saja ini karangan Belanda. Karangan VOC gitu. Nah, maka kita sedang cari itu sehingga nanti framing atau opini yang dibuat bahwa Trunojoyo yang memberontak kepada Mataram itu sebenarnya hoax gitu, sebetulnya tidak terjadi seperti itu. Nah, kita sedang cari itu. Nah, sejauh ini kan pastinya perjalanan untuk pengusulan Pangeran Trunojoyo itu sangat jauh, Pak, ya, berarti perjalanannya. Sangat membutuhkan perjuangan sekali seperti itu. Nah, kira-kira ada target tersendiri dari Kepala Dispora Budpar terkait tembusnya pengusulan Pangeran Trunojoyo? Saya target itu harus ada gitu. Target untuk menjadikan Trunojoyo sebagai pahlawan ada. Harus, Pak, biar ya. tidak hanya perjuangannya. Iya, cuma target waktunya yang tidak ada gitu. Jadi kita tetap selama ini belum dikabulkan, kita tetap berjuang. Jadi kita tidak tahu, siapa tahu nanti tahun 2024 setelah Pileg, Pilpres ada perubahan politik,
perubahan kepemimpinan sehingga nanti pola kepemimpinan itu tidak hanya meyakini sejarah yang ditulis bahwa Pangeran Trunojoyo memberontak gitu loh. Barangkali jika diketemukan bukti-bukti prasasti ataupun bukti-bukti lain bahwa sebenarnya Pangeran Trunojoyo ini membela Mataram gitu loh. Kan nanti orang Jogja, orang Solo kan senang akhirnya ke Trunojoyo. Barulah ya sudah ini pahlawan ini. Ayo kita angkat sebagai pahlawan. Nah, itu yang diharapkan. Berarti selama ada waktu bisa diupayakan untuk diperjuangkan, Pak. Seperti Selalu. itu. Ya. Diibaratkan kan perjuangan itu kita siap berperang, Pak, sudah bawa senjata seperti itu. Tapi kan kita harus tahu, Pak, semisal memakai pedang tidak bisa, berarti harus ganti jalan lain seperti itu, Pak. Nah, kalau dari kursi di atas tidak bisa atau lewat jalan lurus tidak bisa, itu kira-kira seperti apa, Pak? Mudah-mudahan aja beginilah. Dari kita orang Madura, ada yang peduli juga tentang sejarah, tentang bagaimana Pangeran Trunojoyo ini sehingga tokoh tersebut bisa menjadi pemimpin di Jakarta. Baik itu sebagai ketua DPR, seumpamanya ketua MPR atau ketua-ketua apa di Jakarta, sehingga bisa mempengaruhi politik di pusat, yang akhirnya pusat itu bisa menyetujui. Kalau cuman seperti saya diaspora, usul akil paling buang buku nanti. Setelah diusulkan buang itu kan sudah ada pengaruh. Tapi kalau orang-orang penting, tokoh di atas mau bicara, ini baru didengar. Betul. Saya harap seperti itu. Nanti ada orang yang bersuara ngotot, misalnya ya Mahfud MD sekarang, dia kan punya kekuatan gitu. Mahfud MD dia ngotot mukong semuanya. Ini begini dengan data ini saya bisa menyampaikan bahwa Pangeran Trunojoyo itu layak jadi pahlawan. Bicara seperti itu, barangkali lebih didengar oleh presiden. Kan begitu daripada Pak Bupati ini. Paling gitu. Jadi itulah yang saya harapkan, mudah-mudahan nanti di Sampang ke depan ini ada tokoh-tokoh yang banyak di pusat dan menyadari tentang bagaimana sejarah Trunojoyo, bagaimana perjuangan Trunojoyo. Sehingga akhirnya keinginan kita untuk menjadikan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan akan terwujud. Nah, kemudian Pak, perjuangan panjang sejauh ini Pak, diibaratkan secangkir minuman Pak, atau segelas minuman. Bahan-bahannya sudah ada Pak di dalam gelas, es batunya dan lain sebagainya. Tinggal mengaduk Pak, ya kan, kurang 10% lagi. Nah, kira-kira semoga memang suatu saat atau secepatnya bisa segera tembus terkait pengusulan Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional. Nah, kira-kira semisal hal itu terjadi Pak, atau dikabulkan oleh pemimpin yang di atas, apa kira-kira dampak yang akan dirasakan ketika memang betul Pangeran Trunojoyo akan dianggap sebagai pahlawan nasional, khususnya di Kabupaten Sampang tersendiri, Pak? Ya, nomor satu akan berdampak bahwa Kabupaten Sampang ini ada tokoh dari Sampang bisa jadi pahlawan. Nah, ini akan mempengaruhi mental dan moral semangat masyarakat Madura, Sampang khususnya akan menjadi lebih bagus semangat bahwa ini ada pejuang dari Sampang sudah diakui menjadi pahlawan. Ayo kita yang lain ini berjuang mengikuti semangatnya Pangeran Trunojoyo sehingga mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Ini dampaknya di Kabupaten Sampang kan luar biasa. Sampang akan dikenal di mana-mana bahwa Pangeran Trunojoyo yang fenomenal ini adalah dari Sampang. Dari Sampang ternyata gitu. Pak, ya. Nah, iya. Akan menjadikan motivasi yang sangat besar tentunya. Sangat besar motivasinya. Sampang dan Madura ini. Terakhir nih Pak, biar tidak lama berdiskusi dan semoga kedepannya akan segera diakui atau dianggap Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional, karena tentunya proses juga sudah dijalani terutama di Kabupaten Sampang ya Pak, sudah cukup lama dan sudah cukup jauh. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin ada secuil kata dari Bapak atau harapan yang ingin disampaikan tentunya dan utamanya untuk pengusulan Pangeran Trunojoyo. Ya harapan saya mudah-mudahan lah
mudah-mudahan segera terwujud apa yang menjadi impian masyarakat Madura, Jawa Timur, khususnya Sampang, agar Pangeran Trunojoyo ini sesegera mungkin bisa diakui sebagai pahlawan nasional. Dan mohon dukungan juga kepada seluruh media. Kalau semua media nanti ramai-ramai memblow up ini, ya memviralkan begitu bahwa Pangeran Trunojoyo ini layak gitu loh. Kita seakan-akan tidak adil ini kalau tidak dijadikan pahlawan. Ya. Nah barangkali dari itu aja pusat bisa mendengar dan tergugah, oh iya, dengan tuntutan yang begitu masif dari masyarakat banyak, maka perlulah dikabulkan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau kita misalnya unjuk rasa kayaknya kurang apa ya, Kurang elok ya Pak kurang ya? intelektual kalau seperti itu. Betul Jadi juga. mending kita gunakan data. Ya, gunakan data karena memang yang diperjuangkan itu benar-benar fakta seperti itu Pak. Fakta. Ya, Maka saya bilang ini de facto pahlawan gitu. Tapi de jure-nya yang belum, karena belum dapat label sertifikat gitu. Seperti itu. Nah, ternyata tentunya banyak hal yang dapat kita pahami, kita pelajari untuk menambah wawasan kita, utamanya terkait pengusulan Pangeran Trunojoyo di Kabupaten Sampang. Karena memang upaya sudah dilakukan, proses data dan fakta-fakta lainnya sudah diusung oleh Kabupaten Sampang, sehingga nanti tinggal bagaimana diterimanya Pangeran Trunojoyo sebagai pahlawan nasional. Karena memang ada perbedaan persepsi dan sudut pandang serta opini yang menjelekkan beliau ya Pak ya. Sehingga itu yang sampai saat ini terus bergulir menjadi perdebatan. Nah, ternyata terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita di program Ngulik. Jangan sampai lupa dan terus lewati program Ngulik di edisi selanjutnya, karena kita akan memberikan sajian terbaik yang informatif, edukatif, dan inspiratif, tentunya hanya di Klik Madura, bawa Madura mendunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan semoga besok kita berjumpa lagi di program Ngulik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.